got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come, bring it down, hold fast, hold on. Pertanyaan yang pertama kali mungkin muncul di benak teman-teman itu tidak lain merupakan apa sih itu hukuman alternatif dalam hukuman pidana Islam? Ya mungkin seperti itu kan. Jadi teman-teman, hukuman alternatif itu merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum konvensional seperti penjara dan pemulihan sosial pelaku kejahatan. Hukuman alternatif dalam hukum pidana Islam ini dapat berupa seperti diat atau pembayaran ganti rugi ataupun takzir, hukuman yang ditentukan oleh hakim atau penguasa. Hukuman alternatif ini memberikan keuntungan seperti keadilan, rehabilitasi, fleksibilitas dan efektivitas. Dan untuk lebih jelasnya, diat itu merupakan pembayaran sejumlah uang atau barang kepada korban atau ahli warisnya sebagai ganti rugi atas perbuatan pidana yang menyebabkan kerugian, cedera, ataupun bahkan sampai kematian. Diat ini dapat diberikan sebagai alternatif dari hukuman qisas ataupun balas dendam yang berupa hukuman badan yang setara dengan perbuatan pelaku. Jadi, secara garis besar, diat ini memiliki beberapa keuntungan seperti pertama, memberikan keadilan kepada korban atau ahli warisnya dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi. Kemudian, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertaubat, memperbaiki diri, dan kembali ke masyarakat. Kemudian ada juga memberikan fleksibilitas kepada hakim atau penguasa untuk menentukan besaran diat sesuai dengan kemampuan pelaku dan kebutuhan korban. Nah, itulah beberapa keuntungan dari hukuman alternatif seperti diat. Kemudian lanjut, ta'zir. Nah, ta'zir ini kan merupakan hukuman yang ditentukan oleh hakim atau penguasa berdasarkan pertimbangan maslahat, keadilan, dan kemaslahatan umum. Jadi ta'zir ini dapat berupa hukuman badan, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman pengasingan, hukuman pengawasan, hukuman kerja sosial, atau hukuman lain yang sesuai dengan keadaan pelaku dan perbuatannya. Ta'zir ini dapat diberikan sebagai alternatif dari hukuman hudud atau hukuman tetap yang berupa hukuman badan yang telah ditetapkan oleh syariat. Sama seperti diat tadi, ta'zir ini memiliki beberapa keuntungan. Jadi yang pertama, memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku dan masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan pidana. Kemudian memberikan fleksibilitas kepada hakim atau penguasa untuk menyelesaikan hukuman dengan kondisi pelaku, korban, dan masyarakat. Dan kemudian memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertaubat. Aspek ganti rugi di zaman yang modern ini, Islam menggarisbawahi perlunya memberikan hukuman yang tegas kepada para pelaku kejahatan sebagai respon terhadap tindakan kriminal mereka. Tujuannya adalah untuk membuat individu tersebut merasa takut dan tidak ingin mengulangi tindakan kejahatan mereka. Kekerasan dalam pidana Islam tampaknya sangat dipengaruhi oleh maraknya hukuman fisik seperti amputasi, cambuk, atau rajam. Dalam sumber-sumber teks Islam, kekejaman dalam bentuk hukuman ini menyebabkan apakah mereka harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Al-Quran atau hadis Nabi, atau apakah mungkin ada perubahan ke arah hukuman non-fisik. Kontroversi ini tidak hanya terjadi di kalangan umat Islam, tetapi juga menjadi subjek yang terjadi di kalangan ahli filsafat hukum barat seperti yang dijelaskan oleh Virginia Mackey pada tahun 1983. Jadi itu adalah aspek pertama. Aspek kedua adalah aspek penjeraan hukuman. Penjara digunakan sebagai alasan yang rasional untuk menjatuhkan hukuman dengan tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya perbuatan pidana di masa mendatang. Berbeda dengan retribusi yang lebih fokus
pada penghukuman terhadap perbuatan pidana yang sudah terjadi. Penjara memiliki proyeksi ke depan dengan fokus pada upaya mencegah pelanggaran terulang tersebut. Efek dari penjeraan ini bertujuan ganda, yaitu secara internal dan umum. Dalam konteks internal, penjeraan ditunjukkan kepada pelaku kejahatan untuk mencegahnya melakukan tindakan jahat lagi. Sementara itu dalam konteks umum, penjaraan dimaksudkan untuk mengidentifikasi masyarakat agar tidak melakukan tindakan kriminal. Di sini saya akan menjelaskan terkait daripada poin C, yaitu upaya ulama dalam hal reaktualisasi teori hukuman pada hukum pidana Islam. Nah, perubahan ini berasal dari keyakinan bahwa individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal tidak seharusnya dianggap sebagai individu yang jahat, tetapi sebagai individu yang membutuhkan pemulihan. Mirip halnya dengan orang yang sakit, tindakan kriminal ini sangat memerlukan bantuan. Pandangan epistemologi ini berdampak pada jenis hukuman tidak melibatkan penyiksaan fisik dan fokus lebih pada rehabilitasi individu pelaku tindak kriminal tanpa melibatkan orang lain yang tidak terlibat dalam tindakan tersebut. Nah, oleh karena itu, hukuman penjara menjadi pilihan yang umum. Hukuman fisik seperti cambukan atau penyiksaan tubuh lainnya sudah tidak lagi diterapkan dan tidak perlu lagi dilakukan dengan banyak saksi. Meskipun ada pro dan kontra, sebagian besar ahli hukum pidana Islam kembali pada pandangan bahwa teori hukuman yang telah dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis Nabi tidak dapat diubah dalam konteks hukuman hudud dan jinayah. Konsep reformasi dalam sistem hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah pelaksanaannya. Oleh karena itu, praktik seperti pemotongan tangan bagi pencuri, hukuman cambuk atau rajam bagi para pelaku zina, serta kisas dalam kasus pembunuhan tetap dipertahankan. Nah, pendekatan seperti ini umumnya tercermin dari pandangan mayoritas cendekiawan Islam yang masih menganut interpretasi tekstual terhadap sumber-sumber dalam beragama. Baik, selanjutnya materi terakhir yang saya akan jelaskan tentang hukuman alternatif dalam hukum pidana Islam. Hukum alternatif dalam hukum pidana Islam merujuk pada sanksi yang tidak mengandung unsur fisik, melainkan fokus kepada aspek sosial, moral, psikologis, atau ekonomi sebagai bentuk tindakan hukuman yang diberikan kepada individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum syariah. Tujuannya adalah untuk menciptakan efek jera, memberikan pendidikan, pemulihan, dan kesempatan pemaafan kepada pelaku, sambil mengurangi beban sistem penjara dan biaya perdagangan. Berdasarkan hukum pidana Islam, terdapat dua bentuk hukuman alternatif, yaitu pertama, diat. Diat adalah bentuk kompensasi yang dikenakan pada pelaku tindak pembunuhan atau pembongkaran yang menyebabkan cedera atau kematian pada korban. Diat berupa pembayaran sejumlah uang atau barang kepada pihak yang berhak menerimanya, seperti keluarga korban. Jumlah diat ini telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis dan kesepakatan ulama, dan diberikan jika keluarga korban memaafkan pelaku serta tidak mengharapkan keadilan yang setara yang disebut dengan qisas. Kedua, takzir. Takzir adalah bentuk hukuman yang diberlakukan oleh hakim atau penguasa berdasarkan pertimbangan maslahah atau kepentingan umum dan prinsip keadilan. Jika jenis hukuman taksir mencakup teguran, nasihat, denda, kurungan, pemberitahuan, pencabutan hak, atau sanksi lain yang sesuai dengan jenis dan tingkatan pelanggaran. Taksir juga digunakan untuk tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau hukuman tetap, qisas atau diat. Jarima taksir adalah bentuk hukuman yang sepenuhnya ditentukan oleh penguasa dengan tujuan mencapai kemaslahatan umat. Ada beberapa jenis hukum taksir yang
tersedia mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Hakim mempunyai kewenangan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan dan pelakunya. Beberapa contoh hukuman taksir meliputi pertama, hukuman mati dalam Islam. Pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan pelajaran atau takdib dan tidak seharusnya mencelakakan. Oleh karena itu, dalam hukum taksir tidak boleh dilakukan amputasi atau penghilangan nyawa. Kedua, hukuman jilid. Dalam konteks ini mengharuskan pengguna cambuk dengan tingkat kekerasan yang sedang, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Jika seseorang sakit dan tidak mampu menahan pukulan, alternatifnya adalah menggunakan dahan yang bercabang. 3. Terdapat 2 jenis hukuman kawalan dalam hukum Islam yang dibagi berdasarkan durasi hukuman. Pertama, hukuman kawalan terbatas yang durasinya minimal 1 hari, sementara durasi yang maksimal maksimal tetap menjadi termasuk di kalangan ulama.